Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sungguh Ajaib, Peristiwa Besar Bulan Ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini ada Knave of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu ketiga. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu keempat, maaf ya. Di sini ada Knight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Lovers. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knave of Cups. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knave of Cups, ya. Sungguh ajaib, peristiwa besar bulan ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini, ya. Di sini menggambarkan ada keberuntungan, ada keberkahan, dan ada kemajuan di dalam kehidupanmu sebentar lagi. Dalam bentuk jalan terang, dalam bentuk peluang, kesempatan emas, tawaran-tawaran yang menjanjikan, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa begitu? Karena di sini tergambar, tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam dirimu untuk bertindak, untuk memaafkan orang lain, untuk berdamai dengan keadaan, serta untuk terus membahagiakan dan memberikan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis dan usaha, maupun di dalam berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi sepertinya sebentar lagi kamu akan mendapati sebuah peristiwa besar di dalam kehidupanmu, yaitu peristiwa yang begitu ajaib, peristiwa yang begitu banyak membawa keberuntungan dan keberkahan, karena kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang begitu mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik, yaitu kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam berprasangka baik, kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam membantu orang lain, dan kamu selalu ingin melakukan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap pekerjaan, bisnis, dan usaha. Dan di sini tidak ada kata ragu untuk memaafkan lingkungan dan orang-orang yang dulu mungkin sempat tidak berpihak kepada dirimu, yang dulu mungkin sempat merenggut hal-hal berharga di dalam kehidupanmu, yaitu penghasilan, pekerjaan, bisnis, dan usaha sempat kehilangan di dalam kehidupanmu pada saat itu. Tetapi bagaimana kamu legowo di dalam memaafkan mereka, dan kamu berdamai dengan keadaan, serta kamu mulai mampu menumbuhkan semangat yang baik di dalam dirimu. Nah, jadi di sini sepertinya kamu tidak lagi ragu-ragu di dalam terus menata dirimu menjadi lebih baik, terus memperbaiki apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Memang mungkin selama ini kehidupanmu begitu sulit, kehidupanmu begitu terpuruk. Kamu sempat kehilangan pekerjaan,
kehilangan bisnis dan usaha, kehilangan penghasilan dikarenakan ya ada kecurangan, ada penipuan, ada persekongkolan jahat yang dilakukan di belakang dirimu untuk menjatuhkanmu. Tetapi bagaimana caramu menyikapi itu semua? Bagaimana cara yang anggun dan elegan yang kamu miliki dengan tidak ragu-ragu memaafkan mereka semua, memaafkan keadaan, memaafkan dirimu sendiri, dan dengan begitu kamu menemukan kembali semangat dan gairah di dalam dirimu dan kamu mulai berusaha kecil-kecilan. Kamu mulai berdaya upaya meskipun dengan daya upaya yang terbatas, tetapi kamu terus telaten, terus sabar mengerjakan yang terbaik yang kamu mampu, sehingga pada suatu saat kamu dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Dan seketika itulah kamu mulai mampu menunjukkan kualitas yang terbaik yang kamu hasilkan, baik di pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya, sehingga mereka, orang-orang baik ini, orang-orang yang tepat ini, mampu menilai dan mampu menghargai kualitas dari hasil karyamu, dan seketika itulah muncul peluang, muncul kesempatan, tawaran pekerjaan, pemesanan secara massal, secara besar-besaran terhadap bisnis dan usaha yang kamu jalani saat ini. Makanya ya, di sini tampak ada keberuntungan, ada keberkahan karena tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam dirimu, di dalam bertindak, di dalam berprasangka baik, di dalam memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini banyak membawa hal-hal yang tidak baik terhadap kehidupanmu. Oke, jadi ini mungkin salah satu peristiwa besar bulan ini, yaitu peristiwa yang sangat ajaib. Banyak keberkahan, banyak keberuntungan dalam bentuk peluang, tawaran pekerjaan, kesempatan-kesempatan emas untukmu memperbaiki kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini ada Knave of Pentacles. Nah, inilah di mana harapanmu, di mana cita-citamu dan mimpi-mimpimu mulai terwujud, mulai nyata satu demi satu. Di mana di sini tergambar ada kesejahteraan yang akan kamu dapati sebentar lagi. Nah, inilah mungkin ganjaran ataupun balasan ya yang ditujukan kepada dirimu oleh Pencipta dan oleh semesta karena kamu telah mampu ya berprasangka baik terhadap apapun ya, berpikiran positif dan terbuka, serta kamu legowo di dalam memaafkan dirimu sendiri, di dalam memaafkan setiap situasi dan keadaan, serta kamu mampu memaafkan kesalahan orang-orang dan lingkungan yang mungkin dulu tidak pernah berpihak kepada dirimu, dan seketika kamu mulai temukan jalan terang di dalam kehidupanmu, yaitu dalam bentuk peluang, kesempatan, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis dan usaha yang lebih menjanjikan, yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kamu mampu pergunakan kesempatan ini dengan sangat baik dan membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini ada Wheel of Fortune. Nah, lagi-lagi kartu ini menggambarkan keberuntungan. Ya, ada hal yang ajaib ya, karena ada perubahan, ada peningkatan, ada kemajuan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Yang datang dengan bertubi-tubi, yang datang dengan tiba-tiba. Kenapa ini bisa kamu dapatkan? Nah, ini karena prasangka baikmu, ini karena kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam memperbaiki dirimu, di dalam memaafkan setiap keadaan, setiap orang-orang, setiap situasi yang mungkin dulunya tidak pernah berpihak kepada dirimu. Inilah legowo. Ya, inilah perasaan yang paling baik yang kamu miliki, sehingga kamu selalu didatangi dengan sebuah keberuntungan, yaitu sebuah keberkahan dalam bentuk kemajuan, peningkatan, perubahan-perubahan baik datang ke dalam kehidupanmu dengan sangat cepat. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga.
Di sini ada Five of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kekecewaan. Ini fase di mana dirimu dulu benar-benar kesulitan. Tetapi bagaimana kamu yakin, bagaimana kamu tetap kuat dan strong ya di dalam mencari harapan yang baik, di dalam mencari secercah sinar terang di dalam kehidupanmu. Nah, hal inilah yang menjadi kunci ya untuk keberhasilanmu saat ini. Bagaimana kamu memaafkan keadaan, bagaimana kamu berdamai dengan keadaan, bagaimana kamu selalu berprasangka baik dan memaafkan ya orang-orang, lingkungan yang membawa kesulitan, yang membawa kesusahan di dalam kehidupanmu. Makanya mulai ada harapan yang baik, mulai ada kesempatan dan peluang-peluang emas di dalam kehidupanmu karena kamu yakin dan tetap kuat dengan terus berdedikasi yang tinggi, dengan terus menanamkan komitmen yang baik, serta dengan terus berusaha dengan segenap kemampuanmu, dengan segala daya dan upaya yang kamu miliki, meskipun pada saat itu terbatas. Tetapi kamu lakukan yang terbaik, kamu berikan yang sempurna ya, kamu berikan sepenuh hatimu untuk setiap kegiatanmu, maka muncullah peluang, kesempatan, tawaran pekerjaan yang selalu bisa kamu pergunakan untuk memperbaiki kehidupanmu setiap harinya. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini ada Knight of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan semangat. Ada energi yang cukup besar, ya, ada semangat yang tinggi, ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Nah, jadi semangat, energi yang besar ini benar-benar kamu mampu tempatkan pada porsi yang tepat. Nah, jadi energimu seolah-olah tidak ada yang terbuang sia-sia. Kamu benar-benar curahkan setiap kemampuanmu, setiap skillmu di bidang dan tempat yang sesuai yang sesuai dengan kemampuanmu, begitu, yang sesuai dengan bidangmu. Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Makanya kamu mampu untuk memaksimalkan setiap kesempatan, setiap peluang yang ada. Oke? Dan di sini tampak ada keberanian di dalam dirimu untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan potensimu dengan cara belajar dengan hal apapun ataupun dengan siapapun. Tampak di sini kamu sangat rendah hati. Kamu tidak ingin cepat puas, kamu ingin selalu belajar dari siapapun dan hal apapun. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan pekerjaan baru, tugas baru, kesempatan baru, peluang emas, begitu ya. Silih berganti datang ke dalam kehidupanmu. Ini karena apa? Nah, inilah ya, karena dedikasi yang tinggi. Karena komitmen yang baik di dalam dirimu untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar dari hal apapun dan dari siapapun, serta mungkin inilah balasan dari prasangka baikmu, dari kata maafmu terhadap mereka, terhadap orang-orang yang mungkin selama ini sempat menyulitkan kehidupanmu. Nah, ini mungkin ganjaran dari semesta, balasan dari Sang Pencipta, sehingga mulai menggerakkan hati orang-orang untuk memberi kesempatan, memberi peluang, memberi tawaran-tawaran baik di dalam kehidupanmu. Melalui orang-orang yang tepat, melalui lingkungan yang tepat yang mungkin saat ini telah dapat kamu temui, telah dapat kamu jumpai. Oke? Dan kartu ini juga menggambarkan sepertinya akan ada pacar baru nih yang akan datang ke dalam kehidupanmu, yaitu akan ada seseorang yang benar-benar terkoneksi terhadap dirimu saat ini. Karena dia telah mampu melihat pesona yang indah dalam dirimu dari pancaran sinar matamu, dari raut wajahmu, dari tingkah lakumu. Karena apa?
Karena ada prasangka yang selalu baik, karena ada pemikiran yang positif, ada komunikasi yang begitu santun, yang begitu positif yang kamu jalankan setiap harinya, sehingga inner beauty-mu begitu tampak muncul keluar dari wajahmu, dari sinar matamu, dan dari attitude-mu. Dan makanya seorang ini mampu terkoneksi dengan dirimu saat ini, dan sepertinya dia juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Makanya di sini ada pacar baru. Karena mungkin setelah dia terkoneksi dengan dirimu dan kamu mengetahui nih bahwa dia menyukaimu, dan akhirnya kamu juga setuju untuk menyukainya, untuk membalas perasaannya, karena dia juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Jadi siapakah dia? Bisa orang lama, bisa orang baru, bisa sahabat masa kecil, ataupun teman sekolahmu dulu, ataupun teman satu pekerjaan, teman di bidang bisnis dan usaha yang sama. Mungkin sempat terpisah beberapa waktu lalu dan akhirnya dipertemukan kembali, dan dia mulai menggilaimu karena ada pesona, ada inner beauty yang begitu tampak muncul dari raut wajah, dari pancaran sinar matamu, dan dari sikap yang positif yang kamu lakukan saat ini. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini ada The Lovers. Nah, inilah yang menggambarkan kamu mampu membangun komunikasi yang baik. Kamu mampu menciptakan jaringan networking yang sangat kuat saat ini, sehingga dapat mempermudah setiap urusanmu, baik bidang pekerjaan, bidang bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Karena komunikasi yang baik yang mampu kamu bangun. Karena ada komunikasi yang begitu jujur, yang begitu positif, Ada topik-topik yang selalu menarik yang kamu bahas. Di situ ada tujuan, ada gagasan, ada ide-ide. Nah, inilah hal yang membuat orang kembali nyaman, merasa nyaman kepada dirimu, yang merasa percaya terhadap kemampuanmu, dan makanya ada jaringan, ada koneksi, yang kuat yang mampu kamu bangun saat ini, sehingga benar-benar mempermudah dirimu untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Makanya di sini tergambar kamu telah mampu membangun komunikasi yang sangat baik, yang bertujuan memajukan, mempermudah, menarik peluang dan kesempatan di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, dan semoga sahabatku Pisces benar-benar akan mendapati suatu peristiwa yang sangat ajaib, peristiwa besar yang akan segera terjadi, yaitu ada keberuntungan dan keberkahan di dalam kehidupanmu, karena kamu telah mampu berprasangka yang lebih baik, karena kamu tidak ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam membantu orang lain, di dalam memaafkan kesalahan orang lain, serta di dalam dirimu legowo, berdamai dengan keadaan, menerima kenyataan, sehingga akan muncul peluang, kesempatan emas kembali ke dalam kehidupanmu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.